izin. Nah, yang kedua, bagaimana? Ketiga, bagaimana sistem ibu dalam rumah tangga? Ini yang paling dasar Rasulullah ini Bapak Ibu kepada Khadijah luar biasa. Wala takhalla'a, macam mana pun rasanya tak pernah dia mengucapkan minta cerai. Sekarang perempuan lantang-lantang, balikkan aku, enggak aku sama janji aku balik sama Mafian tawabannya. Aku dari kota Pinang kembali ke bayangkan aku kayak raja, rupanya sok-sok pakoro jauh dari tanggung ada kehidupan. Seperti macam rokok mungkin bang ratu kembali kayak mama aku kembali mengunti berondoran kamu mengambil kami sama. Boleh itu. Aku kalau aku tengok omakku bang. Omakku ini Pak Wakil Bupati Pak Kades, anak toki ikan mas sale di gunung tua. Anak tuh, dulu orang belum pakai kereta, dia udah pakai kereta. Cincin borobok rupiahnya, London Muni lengkap. Dibawa aku kemana-mana merantau, namanya di kebun. Diani. Itulah orang tua dulu. Kalau sekarang, kita abangnya, mamaknya pun nuntut. Rupanya kemahato kabar, rupanya. Kau suruh anak mengutik orang dolar. Dulu waktu gadis nak pernah kusuruh korki 3 tahun kau. Mertuanya lawan-lawan dia. Itulah rumah tangga sekarang. Macam mana pun sakitnya hidup ibu, ceritakan bahagia. Jangan sampai kemana-mana sama keluarga. Tak semua sama responnya baik. Ada yang tukang malaga-laga. Betul bu? Makanya kalau cari menantu awak Muhammad, tengok agamanya. Jangan cuma kaya. Kadang-kadang dari telepon, Assalamualaikum. Salam. Ada apa? Baru tahu sifat abang ini mah. Kau dari awal dah aku bilang kau nggak cocok. Kau bandal. Kau bilang cinta, kau makan cinta itu. Dengarkan cakap orang tua. Tak boleh lagi itu udah aja kabur. Kalau anak menelepon solusi bukan dia berbaikan, jadikan dia kayak jahit terpisah, ukir balik dia kata. Jangan jadi gunting, udah baik-baik diputuskan. Maka sekarang banyak janda Pak. Aku mau niat kadang-kadang belum ada mental Pak. Takut gak? Kok Pak Karis berani main kan? Ngeri. Bukan gitu jawabannya. Aku anakku Pak, izinmu ya. Dibilangnya dari dulu. Dil, kan dulu jawab. Tak, bukan mau dia call dulu. Karena dia bulu rega, tak dapat bulu rega. Laki-laki tidak kucari orang Mandailing Pak, orang Malaga Nasution, tinggi pasarannya, tinggi kali pasarannya Nasution, tinggi pasarannya. Bakal Nasution, usapai halap marga Hasibuan, tapi na beteng na Hasibuan. Tuan tu beteng na macam Hasibuan beteng. Ada Hasibuan di sini. Yang betengan itu. Aku dah kutanya dulu Hasibuan, 100 mitok na maragora. Kau mitok Pak, padam tak bergeser lagi. Jadi aku telepon makku, Mak, udah dapat calon kuma. Oh ya, orang mana? Orang Medan, Mak. Margana. Haji, Mak. Subhanallah. Kau aja belum berangkat haji, udah haji pula calon. Bersyukurlah kau dapat keluarga yang soleh kayak gitu. Tahun berapa dia berangkat haji, udah haji. Belum berangkat, Mak. Tapi haji kau bilang halal Jawa. Haji itu halal Jawa. Tahu kata makku, aku juga begitu. Dil, kau ajari istrimu ini biar cocok sama keluarga kita. Kenapa itu Mak? Iyalah dia Jawa. Aku bilang, Dek, kalau kau pulang nanti ke Gunung Tua, jangan kau panggil mamaku mamamu, pantang sama kami. Jadi saya sampaikan Pak, tidak ada perempuan yang nggak cocok sama emak kita, tapi kita yang nggak mengajari bini kita cocok sama mama kita. Namanya dia orang asing, betul? Dia orang asing di keluarga kita. Udah gadis dia masuk ke keluarga kita. Kalau dibilang, aku nggak cocok sama menantuku, bukan nggak cocok, kita yang nggak mengajari. Betul Bu? Betul semua ya. Berarti banyak kasus di sini. Aku bilang nih, Dek, kenapa? Kami orang Taksel tak boleh mertua mama. Karena orang Jawa ini Pak, semua mamanya. Mertua mamanya, mama dia mamanya. Kalau mamaku mamamu haram kita menikah. Jadi apa? Kau panggil bowo. Jangan kau panggil ayahku ayahmu, panggil amang bowo. Kalau aku manggil tulang, kau manggil muda. Kalau udah itu istrinya berarti nak muda. Kalau aku manggil bowo, kau manggil inang.
Kujelaskan sama kau, bau itu adalah iboto anak kandung dari adik kandung dari ayahku. Adik kandung ayahku ada 3. Berarti baumu 3, bauku 3. Kalau bauku 3, minangmu 3. Mulai homa-homa. Oke bang. Hafalnya, pulanglah ke Gunung Tua, jumpalah sama bau-baunya, jumpalah sama abang burunya. Logatnya kuat, logat jauh. Siapnya bau, Allah mati apa? Jangan medok kali. Amang guru sehat. Allah. Hancur dunia persilatan. Sehat. Oh, inang. Dan saya pun harus siaplah. Akulah Margarito di keluarga yang dipanggil Lele. Hilang harga diri. Habis Margarito. Sehat, sehat. Lele, kalau bocor aku orang tu. Ya, Om sehat, suka kita kalau mau bawa sehat, bawanya tu lantak kalau mau bawa mau pakcik mau paklek. Begitu hidup, tak ada cocok. Jadi harus kita mencocokkan, tak bisa. Tapi yang mau apa? Jadi kita ini kalau anak begitu simpan baik-baik. Assalamualaikum, salam. Ada apa? Om cerita loh mak, cerita apa? Laki awak mak, kenapa lakimu? Kasar kali mulutnya mak, sabar kau. Itu orang tua baik. Begitulah menikah. Nah, 1 tahun 2 tahun itu enaknya. Beranak 1, wih, anak bunda. Beranak 2 mulai mata. Dengar. Anak 3 mulai stres, rambut mulai terus kombang. Beranak 1 itu anak umi. Beranak 2 anak bunda. Udah emosi anak setan. Udah emosi anak setan ini. Simpan. Rusaknya begitu kan. Apalagi sekarang yang komal-komal yang di TikTok itu. Wih Allah, komal di TikTok, hostnya ustaz, jamaahnya perempuan, semua menceritakan aib lagi masing-masing. Apa nggak hancur Pak? Nabi Muhammad dengan Khadijah jadi simpan. Aku tanya, mak, tak pernah ku tengok omak berantem mak. Apa katanya Pak? Allah Akbar. Orang dulu kalau berantem itu terhormat, dijaganya jangan sampai dengan anaknya. Jadi pakai kode. Orang dulu kalau berantem pakai kode. Masuk. Cuman perempuan nih, kalau dari jauh melawan. Masuk. Apa berani? Sini. Bukan kayak anak sekarang berantem di pinggir jalan, maki-makian. Nggak tahu saya di sini Pak Wakil Bupati. Kalau di Medan ditinggalkannya di tengah jalan. Kalau naik kereta dia mana? Dulu kau jemput baik-baik, dimarhabankan. Udah anak satu kau tinggalkan. Itulah rusak rumah tangga. Simpan baik-baik. Apapun ceritanya. Jadi mak, kalau ayah lu berantem sama mama, pernah main tangan? Nggak pernah main tangan ayah kau. 28 tahun mama bermain tangan sama ayah kau nggak pernah main tangan. Jadi apa mak? Main kaki yang jadi ayah. Semua disepaknya. Coba. Jadi kadang-kadang harus paham izin. Baru yang kedua, yang ketiga, sosial sudah, rumah tangga sudah. Yang ketiga, macam mana ibadah Nabi? Ibadah apa yang pertama Rasul jemput dalam dakwahnya yang harus menjadi acuan kita? Sholat. Omong-omong ini penyakit ini. Nanti wirid 40 orang yang sholat asar cuma 10. Ditanya nggak sholat kak? Lampu merah. Kalau ibu lampu kuning. Nenek aku nggak berlampu. Maksudnya menopause sudah habis. Makanya dakwah Nabi pertama dia dalam hidupnya bukan rumah yang dibangunnya, tapi masjid. Namanya Masjid Kuba. Apapun masjid, binaul jamaah, membangun kekuatan. Maka itu hebatnya Pak Wakil Bupati. Disitulah tahu Bapak Muhammad. Saya yakin Pak Camat besok subuh itu yang nggak pernah bangun begadang malam ini, begadang. Jangan tidur, jangan Pak Wakil Bupati datang. Itu perlunya pemimpin kayak gitu. Tapi kuda pemimpinnya jauh dari masjid, jauh dari ibadah, anggotanya nggak ada takut.
Perlu juga keliling. Walaupun terpaksa di hari sholat subuh, pahala Bapak. Gara-gara Bapak hadir, yang kadus, yang Muhammad nggak pernah sholat subuh ke masjid, datang. Bahkan jamaah, datang Pak Kadus. Saya 8 tahun jaga masjid, takut saya Pak sekarang masjid. Besar fisiknya, kosong jamaah. Pernah kejadian lebih ajan saya, aku sendiri yang ajan, aku sendiri yang imam, aku sendiri yang makmum, gak ada yang datang. Subuh pulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis saya ajan, sholatlah. Datang bapak-bapak terlambat, nggak pakai syarat, nggak pakai isyarat, nggak pakai kode, takbir diam-diam suaranya ke ular sawah berdesak. Siapa nggak jantungan suruh-suruh di belakang kuburan? Tolong jangan kayak gitu Pak. Aku jadi cuma pengalaman paling mengerikan penjaga masjid itu kurasa. Nggak tahu saya perempuan gue. Kalau laki-laki banyak gitu sholat, suaranya paling kuat dari khusyuk. Bapak khusyuk, orang nggak khusyuk. Aku sering jumpa itu Pak. Siapa nggak jantungan kayak gitu berdua? Dalam hatiku siapa pula? Begitu ruku, ku tengok sila-sila ruku. Allah. Makin kuat suaranya. Coba, tak boleh begitu. Masjid ramaikan. Makanya nanti anak-anak, tolong Pak jangan dilarang. Apa ini madrasah tuh sekolah, madrasah ini. Akan pasti sholat di sini kan Pak. Jangan diusir. Justru ada anak-anak inilah pelanjut kita. Masih banyak sekarang orang tua nggak suka rame-rame anak ke masjid. Asalkan masuk yuk, mainlah mata. Ya. Anak sekarang pemain, jangan kayak gitu nggak seru main kita. Biasanya main gua, jangan kosong jangan kayak gitu ngeri. Di Medan sana itu ada khusus Pak, jamaah itu rela dia masuk sekian rakaat mengatur sholat anak-anak di belakang. Kenapa? Biar tetap semangat anak itu ke masjid. Ini diusir. Pulang. Ayah kau di sana mau, jangan salahkan ayahnya Pak. Untung ayahnya nggak ke anaknya. Siapa yang membuat menggema masjid? Anak-anak. Kalau sholat maghrib luar biasa masjid pasti. Waladhdallin. Ada yang ngerok. Gak usah bohong Pak. Coba Bapak tarik dulu macam mana kita anak-anak dulu. Macam mana tingkah kita. Pasti anak-anak sekarang. Coba Bapak ingat dulu waktu kita sholat tarawih. Tingkah kita dulu. Kawan ruku. Gak usah bohong lah. Sekarang ini tadi dia. Gak usah bohong. Dulu kerjaan kita kalau tarawih. Kawan ruku. Nanti kalau tidur ambil celana langsung bukan kipas. Ya, celana kue. Kenapa orang dulu masjid itu bukan hanya tempat sholat, tempat bersosial. Itu disampaikan Pak Abdul Ghani tadi. Jangan jadikan masjid cuma Muhammad sholat, tempat bertemu. Kenapa dipilih masjid? Disitulah tahu Pak Wakil Bupati siapa yang betul-betul tulus datang karena Allah, bukan karena datang Wakil Bupati. Kalau disuruh di Muhammad, mau bohong Pak Wakil Bupati. Tahu aku Pak, kenapa Bapak pilih Wakil Bupati ke masjid? Karena Muhammad pilih orang nggak akan ada sembako, Tapi kalau Bapak Wakil Bupati, pertemuan di GOR, otak masyarakat pasti sembako dengan uang saku. Mana tahanan masyarakat datang koyak? Makanya dipilih Wakil Bupati subuh pula dipilihnya, kira nggak ada orang. Pandai Pak Wakil Bupati, pemain ini. Biasanya pertemuan Pak zuhur sekalian makan siang, dipilih subuh.
Kenapa? Gimana bang? Kagak waktu lupa aja. Udah pulang. Oh iya lah, udah pulang habis subuh. Saya yakin si banyak nanti yang begal. Musik ramekan. Yang kedua, Muhammad jadikan masjid maslahat umat. Minta tolong Pak, itu Muhammad saya sampaikan tadi, saya bersyukur. Saya dimerin Pak banyak bisikan Pak Wakil Bupati. Demi Allah. Macam mana sekarang Pasir Pangarayan? Karena tumpuan dulu dari Medan Pak, 10 bus, 5 bus, sekarang beralih ke Sepilok Pak Wakil Bupati. Kenapa? Karena penanganannya kurang baik. Minta tolong saya Pak Wakil Bupati, jadikan titik amal Bapak memperbaiki itu. Baik kamar mandinya, kadang-kadang kita lihat masuk Pak Wakil Bupati, sedih kita. Kenapa? Ekor masjid terbaik, mohon maaf, Asia masuk, Asia, bukan Indonesia, Asia. Sekarang hanya tinggal nama. Di kekuasaan Bapak, walau tak sebagus mungkin anggarkan yang dibanyakkan, tapi ada penanganan kita, bukti Bapak cinta kepada masjid. Mudah-mudahan kita doakan. Amin. Tak perlu cantiknya lagi, fungsinya. Aku dah pernah juga jumpa Masjid Muhammad, cantik bangunannya, nggak ada fungsinya. Apa? Masuk aku nggak muat kamar mandi ukuran badan itu. Minta tolong Pak. Begitu masuk aku mereng. Begitu mereng Muhammad mau kamar mandi nggak bisa jaga dua, paksa jaga satu. Mana keluar jaga satu? Kalau gini nggak muat, paksa jaga satu. Udah habis jaga satu. Begitu masuk bisa, keluar nggak bisa. Kemana tadi? Tadi masuk sebelahnya kanan. Memang WC itu yang perlu apa kan? WC yang tak asap yang dulu nggak muat, ada ember, agak besar kan sedikit. Dan yang kedua minta tolong Pak, kalau Bapak tukang, minta tolong saya Pak, buatlah kunci kamar mandi itu jangan yang pakai cantolan, yang pakai sorong. Aku udah korban, aku terkunci dari luar, pakai kunci. Terkunci, kelpak, cuma hampir 1 jam nunggu, ada anak-anak, dek, siapa wak, tengok kan, siapa wak, ngapain wak, terkunci, oh iya. Tengok, banyak sekali. Maka saya baru pulang dari Aceh Timur, habis dari Tapung Hilir langsung ke Aceh Timur. Aceh itu Pak Wakil Bupati, kelebihannya satu. Setiap musafir orang-orang di perjalanan, itu masjid 80% tidak ada yang dikunci. Dan yang kedua, Muhammad, satu masjid di Aceh dianggarkan APBD-nya. Itu percontohan di Indonesia satu-satunya. Masjid Taqwa Kota Cana. Imamnya diangkat Muhammad pegawai, muajinnya diangkat jadi pegawai. Kenapa? Biar fokus dengan ngurus masjid. Ini kenapa Wakil? Dia ngurus masjid, ngangon lagi, ngerumput lagi. Muhammad udah ngerumput, Muhammad udah maghrib, Muhammad apa izin. Itu makanya saya sampaikan ke Bapak Ibu, macam mana caranya? Enak aja Pak. Saya Muhammad baru receive undang Muhammad di Kepri Gubernur Pak Ansar Ahmad. Saya bilang, Pak Ansar, karena beliau Muhammad di kontrak saya beberapa bulan, tolong Pak yang juara-juara itu Pak tempatkan masjid-masjid besar. Kenapa? Kasihan saya Pak Wakil Bupati, juara-juara MTQ Rokan Hulu Pak banyak hafal Quran, tapi nggak difungsikan di masjid-masjid besar. Yang tua-tua ngalah lah Pak, gantian lah. Kalau sudah tengok juara 30 juz, itu yang direkrut Pak Wakil Bupati. Nanti cek nanti LPTQ, panggil LPTQ. Pak, saya tergugah hati saya. Besok saya safari Ramadan, keliling Rokan Hulu, saya mau imamnya siapa yang hafal 30 juz. Itulah kekuasaan itu Pak. Pasti aku cakap Bapak. Ya, kalau bupati nanti cari yang 30 juz, saya yang 20 juz. Setiap tarawih di mana-mana, imamnya ganti-ganti. Itu baru Muhammad pimpinan yang memanfaatkan Al-Quran. Ini tiap tahun dibuat MTQ, tak pernah juara tampil di masyarakat. Yang tua-tua juga pengurus-pengurus yang ditampilkan. Kalau di Medan Pak, makanya nggak ada Ustadz Muhammad miskin. Dan Pak Kades lah yang mampu mengundang Ustadz Kori internasional ke desa Mahathir ini Pak, Ustadz Darwin Hasibuan. Tepuk tangan untuk beliau. Kenapa? Tergantung pimpinannya. Dan saya sampaikan juga sama Pak Kades waktu itu, bupati yang menganggarkan MTQ desa Muhammad Bung Kalis, itu pun kori internasional. Maka saya minta tolong Pak, walaupun tak sebesar anggaran APBD Muhammad seperti beliau, tapi saya minta izin, konsep guru kita ada, ustaznya ini, imamnya ini, karena Muhammad itulah berkembangnya dakwah. Begitu imam di Allahu Akbar, ini enggak pula, luruskan sok, buatkan sok.
Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Aceh Tamiang, Aceh namanya penyuluh agama, dakwah Islam, dikasih kereta, dakwah kemana-mana. Jadi coba saya minta tolong Pak, jadikan jabatan Bapak fungsi ibadah. Tak capek Bapak ibadah kemana-mana, tinggal tunjuk, ya kan? Tinggal tunjuk. Sana mana imamnya? Saya mau safari. Imam tarawihnya siang 10 juz, semalam siapa? Cek. Kan enak Bapak. Ya, Pak Ustaz, Pak Wakil Bupati minta imam tarawih di Masjid Raya ini. Kenapa? Yang juara semalam, dia pun merasa terhormat dia Pak. Nah, itulah dakwah. Maka Nabi Muhammad juga begitu. Ditunjuknya Abdullah ibn Mas'ud, maka menangis Rasulullah karena enak suaranya. Kenapa? Rasul mendengarkan bacaan sahabatnya, walau dia pimpinan, tapi dari telunjuknya, kau yang baca, kau yang imam. Itulah hebatnya kekuasaan. Kalau aku yang nyuruh, kau imam, siapa kau? Siapa kau? Mana bisa? Wakil Bupati, Pak Kanwil, akan menang, kumpulkan semua. Kita safari besok Ramadan, buka bersama. Saya mau sekalian tarawih, imamnya yang hafal Quran. Itu baru kekuasaan. Masjid pun ramai. Kenapa? Terpancing. Allahu Akbar. Enak kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Nanti Ramadan kedua ada lagi imam. Saya rasa dulu Pak, masjid-masjid Rukun Nusantara banyak menghafal Quran. Tapi sayang kadang-kadang mereka kosong Pak Wakil Bupati, nggak ada jadwalnya Pak. Bukan nggak ada ilmunya, tapi orang masyarakat nggak menghargainya di masjid. Makanya ada anak ibu libur pesantren, jadi makmum mengadu dia, mak hancur kali bacaan waktu rumah Al-Fatihahnya. Iya, nggak enak. Kenapa? Karena dia hafal Quran. Wah, ini belum lagi, pomo udah maju. Macam mau digantikan? Nggak mungkin ditarik lehernya berantem lah, karena tak ropa. Mengalahlah Pak demi dakwah, betul Bu? Kalau dia di kampung orang imam salah baru namanya sok paten. Tapi kalau di kampung sendiri wajib ditunjukkannya dia orang paling paten di kampungnya. Setuju? Makanya kami dulu Pak kalau pesantren libur pasti jadi imam. Wah cuman Hil, ya. Kau saya pesantren Gunung Selamat, Nabara. Kau imamnya, kau khutbah, ya. Dia ada imam. Makanya orang dulu promosinya pesantren bukan brosur, tapi dia tampil di masyarakat. Sekarang brosur besar pulang besar, begitu masuk anak nggak sesuai dengan brosur itu. Makanya purba itu brosurnya bukan kertas, tapi di mana-mana ada alumni purba. Kenapa? Tampil jadi khutbah. Kalau nggak kuat, kalau nggak mau maaf nanti kemana? Kenapa? Karena difungsikan ilmunya. Mudah-mudahan Bapak Ibu lagi hadir Pak Wakil Bupati menyampaikan bahagia kita karena adalah niat tulus hatinya menghadiri Maulid Nabi, karena adalah dakwah dalam jabatannya. Mudah-mudahan lanjutkan Pak, karena kekuasaan akan ditakuti ketika kita punya kesempatan. Ketika Bapak punya kesempatan itu suruh saya besok subuh di sini, minggu di sini, maka Pak Camat hadir malam ini. Kalau tadi nggak ada subuh Pak, nggak datang Camat itu. Kenapa? Nggak datang Wakil Bupati, dia pun nggak datang. Biasanya gitu, biasanya. Kalau Pak Kades nggak datang jantungan aku, kenapa? Dia yang mengasih honor ku Bang. Makanya aku jaga-jaga Pak Kades, janganlah pulang duluan. Mudah-mudahan izin mungkin agak berbeda ceramah kita pada hari ini, agak berapi-api sedikit. Kenapa? Karena mengagak fit. Kalau yang semalam Pak Wakil Bupati luar biasa adalah ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk diri saya dan kita semua. Mudah-mudahan kita mencontoh Nabi semua lini. Rasulullah adalah idola kita, baik keluarga, baik pimpinan, baik jabatan, baik kekuasaan, baik ibadah, semua Rasulullah ada dalam dirinya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا ولا تجعلنا من نعمة كفورا اللهم أنزل علينا من الصحة والعافية والسلام والتوفيق والهداية والرحمة خصوصا علينا من هذه الجماعة الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم